Rekan-rekan semuanya, kali ini kembali saya akan memberikan tutorial pada rekan-rekan bagaimana cara ganti keyboard MacBook Air 11 in akhir 2012. Nah, ini MacBook Air jadul ya, keyboardnya ini bermasalah, mengalami kerusakan hingga harus dilakukan penggantian keyboardnya. Kembali lagi dengan Asadi Profesilah Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Profesilah Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaiki. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempat yang tepat. Rekan-rekan semuanya, kali ini kembali saya akan memberikan tutorial pada rekan-rekan bagaimana cara ganti keyboard MacBook Air 11 in akhir 2012. Nah, ini MacBook Air jadul ya, keyboardnya ini bermasalah, mengalami kerusakan hingga harus dilakukan penggantian keyboardnya. Nah, untuk ganti keyboard MacBook Air ini, awal yang harus kita lakukan, kita harus lepaskan baterainya, dan itu kita harus lepaskan juga logic boardnya, dan itu soundnya, dan itu DC board I/O powernya kita harus lepaskan dari casing MacBook, dan itu backlight keyboardnya juga kita harus lepaskan. Lalu setelah semua part MacBook yang tadi saya sebutkan itu dilepaskan dari unit MacBook atau dari casing MacBook, nah ini baut yang mengikat keyboard MacBook Air ini baut pendem, tapi ada baut yang bisa kita buka itu di bagian atas dan bagian bawah, yaitu bagian sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus kita buka dulu bautnya. Setelah itu baru kita buka keyboardnya. Karena ini keyboardnya diikat oleh baut pendem, kita harus siapkan baut pengganti untuk nanti mengikat keyboard baru yang kita pasang, baut yang normal. Jadi kita harus menyiapkan baut pengganti, itu baut kecil ya, kalau saya bilang baut rambut. Nah, langkah selanjutnya setelah baut yang mengikat keyboard bagian atas, yaitu di bagian bawahnya, dari sebelah kanan dan sebelah kirinya kita lepas, itu kita buka keyboardnya. Itu kita pelan-pelan bukanya, kita lepaskan keyboard dari unit MacBook. Nah, setelah keyboard kita lepaskan, langsung kita lakukan penggantian keyboardnya. Untuk bagaimana caranya ganti keyboard, tonton aja langsung videonya. Pada saat saya melakukan penggantian keyboard MacBook Air 11 in tahun 2012. Oke, langsung kita saksikan videonya ya. Rekan-rekan pengguna MacBook, hari ini saya memberikan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara mengganti keyboard MacBook Air 11 in tahun 2012 yang rusak. Nah, ini harus kita ganti. Jadi keyboardnya kurang respon. Ketika kita pencet seperti ini, dia kurang respon. Kita delete tuh ya, dia kurang respon. Jadi kita akan ganti keyboardnya. Nah, ini untuk tombol caps lock-nya juga nggak nongol ya. Nah, ini keyboard yang kita pesan dari distributor, dan ini untuk mengganti keyboard MacBook Air 11 in yang rusak. Ini masih segel, belum dibuka. Ini utuh, baru kita buka. Nah, ini MacBook kita matiin dulu ya. Nah, ini salah satu kendalanya nih, kita pencet password karena kurang respon, jadi nggak mau. Kita matiin unit MacBooknya. Oke, unit MacBook udah mati. Jadi kita siapin alat-alatnya ya. Ini yang pertama nih, rekan-rekan mau ganti keyboard ya, atau apa atau yang lainnya, yang pasti ini konektor baterai lepas dulu ya. Tujuannya kenapa kita lepas konektor baterai? Kalau misalnya ada konsleting arus listrik, kita bisa menghindarinya. Nah, ini untuk tipe keyboard MacBook Air baik yang 11 in maupun yang 13 in itu adalah tipe keyboard pendem. Jadi keyboard yang memang dibuat oleh Apple itu menyatu dengan casing. Jadi kalau kita mau ganti keyboard MacBook Air baik yang 13 maupun yang 11 in, kita harus nyiapin baut pengganti. Ini loh keyboardnya ya. Ini kabel fleksibel power. Nah, ini DC board I/O power. Jadi kalau kita mau ganti keyboard MacBook Air tahun 2012 awal, dia masih ada pengunci. Nah, ini backlight keyboard seperti ini. Nah, ini untuk konektornya ya, konektor untuk ke keyboard. Nah, ini keyboard kayaknya pernah diganti karena ini bukan lagi keyboard pendem tapi udah berupa baut biasa. Nih keyboardnya ya, udah bisa kita buka. Nah, ini jadi ini keyboard yang lama yang rusak. Kalau ini keyboard yang baru yang tadi kita pesan buat keyboard penggantinya nih, keyboard penggantinya. Oke, sekarang kita pasang. Jadi untuk ganti keyboard MacBook Air itu ya agak gampang, yang penting keyboard udah terlepas nih, tinggal pasang. Nah, karena keyboardnya adalah keyboard pendem, jadi ketika kita ganti keyboard mau nggak mau kita nyiapin baut yang kecil-kecil untuk mengikat kembali keyboard yang kita pasang di casing.
Jadi kita paskan ya untuk posisi keyboardnya. Nah setelah keyboard terpasang udah pas, baru kita pasang ulang bautnya karena ini baut pendem. Nah ini kita ganti pakai baut pengganti. Oke, ini udah kepasang semua ya, buat udah kepasang. Sekarang kita tinggal pasang backlightnya nih. Backlightnya kita kembalikan lagi. Nah ini untuk kabel antena wifi nya juga kita rapiin ya. Nah ini udah kepasang ya. Ini DC buat EO Power kita pasang. Ini logic kita pasang ya. Ini proses penggantian keyboardnya udah hampir kelar ya. Udah kembali pasang ulang untuk part yang lainnya. Ini kita pasang kabel backlight keyboard. Nah ini kita pasang kabel fleksibel LCD. Ini wifi cardnya ya kita pasang. Ini baterai ya kita pasang. Nah sekarang kita lakukan pengetesan nih untuk keyboardnya. Ini fan udah muter tuh, udah muncul logo Apple tuh. Ini kita kasih tutorial bagaimana cara ganti keyboard MacBook Air 11 in tahun 2012. Sekarang kita tes nih, kita tulis passwordnya. Nah ini langsung respon. Ini kalau kita hapus lagi nih langsung respon tuh. Tadi kan agak telat responnya. Oke udah masuk nih. Sekarang kita tes keyboardnya. Oke, nah ini udah nongol nih satu. Nah ini langsung respon kan dia tuh. Nah ini keyboard udah berfungsi, berarti proses penggantian keyboard yang kita lakukan untuk MacBook Air 11 in tahun 2012 sudah selesai. Ini tinggal kita bungkus. Sekarang kita pasang baterainya. Oke, ini bukti keyboard yang diganti. Jadi kita kasihkan ke pemilik, buat bukti kepada pemilik. Kita nyalain ulang. Ini kita bersihin body MacBooknya itu dengan menggunakan minyak kayu putih. Kalau untuk bodinya bisa, jangan di LCD. Kalau LCD menggunakan alkohol. Ya buat rekan-rekan semuanya, itu tadi tutorial yang saya berikan bagaimana cara mengganti keyboard MacBook Air 11 in tahun 2012. Caranya bagaimana dari awal tadi sampai selesai sudah saya jelaskan, langkah-langkahnya bagaimana yang harus saya lakukan, dan itu apa yang kita butuhkan tadi udah saya jelaskan. Begitu juga nih kalau rekan-rekan mau ganti keyboard MacBook Air yang 13 in, itu prosesnya sama, ada perbedaan, prosesnya sama, langkah-langkahnya sama dengan kita ganti keyboard MacBook Air yang 11 in ya. Harapan saya tutorial yang saya berikan dan saya hadirkan di konten saya ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Kalau seandainya keyboard MacBook rekan-rekan mengalami kerusakan, kalau apa yang saya sampaikan, apa yang saya hadirkan di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Di sini saya bukan hanya mereview, mengulas, atau juga memberikan tips dan tutorial tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat. Tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Bonjeruk, Jakarta Barat. Patokannya Gereja Maria Bunda Karmel. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya yang di bawah ini. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook. Silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS. Agar saya bisa lebih jelas, lebih detail, lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.